Alhamdulillah sehat. Oke, tadi sebelum kesini kalian ngapain aja sih? Maksudnya sebelum kegiatan ini tuh kalian pasti kan punya kegiatan masing-masing nih. Ngapain aja nih? Nanti dari satu persatu. Dari mbaknya. Saya tadi habis makan MBG sama sholat. MBG-nya enak banget. Enak katsu. Saya juga sih bu tadi makan MBD, tadi ada susunya juga. Habis mas. Habis. Mbaknya Sama makan MBG bu, soalnya sekelas. oh sekelas. Oke. Dari mbaknya Sama bu, sekelas. bareng sholat sama dia. Mbaknya Saya tadi habis sholat bu. Saya tadi juga habis sholat sama temanku ini. Terus habis itu makan MBD-nya terakhir. ini rata sekelas ya? Iya, sekelas semuanya. Sekelas sama bu. Karena ini sekelas berarti kemungkinan dekat pada kenal semua kan? Iya sih. Udah. Tapi kan di sini saya kan belum kenal sama kalian. Nah, jadi saya mempersilahkan kalian untuk memperkenalkan diri biar saya tahu nama kalian siapa aja sih gitu. Mungkin dari nama lengkap, nama panggilan, mungkin sukanya apa sih, hobi. Mau gambreng atau mau urut? Urut aja. Oke, mungkin dari sisi sebelah. Oh, dari mbaknya. Boleh dari belakang. Silakan mbak. Kenalkan, nama saya Syarifah Ainun, biasa dipanggil Ainun. Oke, hobinya. Hobi saya ini bu, membaca novel. Masya Allah. Mungkin dari mbaknya. Perkenalkan, saya Filza Syarafina Marsa, biasa dipanggil Filza, dan hobi saya menonton anime. Dari mbaknya. Kalau dulu perkenalkan saya Habib, terus saya menonton bulan dulu. Saya sampai lalu jauh-jauh dengan bulan. Ada di Surabaya, Padang, Solo, Jogja, sampai Semoga mas. Sambil di next Jakarta. Amin. Mbaknya. Nama saya Saida, hobi saya menulis. Dari mbaknya. Perkenalkan, nama saya Askia, hobi saya healing bu. Bilangnya kemana mbak? Healingnya ke Eropa, ke Jakarta. Elit ya mbak. Ngomongkan juga bu. Nanti saya nyusul ya mbak. Dari mbaknya. Perkenalkan, nama saya Penita Indrasari, bisa dipanggil Regi. Terus hobi saya menyanyi. Jadi nyanyi apa mbak? Iya, karaokean. Nanti aja duit saya mbak. Iya, sih. Oke, tadi kan udah perkenalan nih nama saya. Tadi kan Mbak Eki, Mbak Ainun, Mbak Firza, Mas Apip, Mbak Askia. Terima kasih sudah memperkenalkan diri. Sebelumnya nih untuk tahap selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatannya berkelancaran biar tidak ada hambatan suatu apapun. Di sini yang mau doa siapa? Saya guru. Kayak Mas Apip, Mas Apip. Sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, yang mereka kita berdoa masing-masing dimulai. Itu harus bu. Terima kasih Mas Apip. Sebelum ke tahap selanjutnya nih,
Iya. Karena mungkin ini udah jam rawan ya, udah hawa-hawanya mungkin udah ngantuk jam siang menjelang sore. Jadinya semoga ini ya speakingnya bisa bikin kalian semangat. Jadi ibu kasih instruksi ke kalian, nanti kalian bisa gini-gini ke punggung temennya masing-masing. Nanti sekalian nyanyi liriknya hujan rintik-rintik 4 kali, gini-gini ke punggung temennya. Terus hujan batu, gini-gini. Enggak apa-apa, katamu yang ini. Terus petir menyambar 4 kali. Dan yang terakhir hujan badai 4 kali juga. Oke. Ya, bersih ya Bu. Oke, ready? Ready. 1, 2, sambil nyanyi ya. Ya. Baik deh. 1, 2, 3. Hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan rintik-rintik, hujan batu, hujan batu, hujan batu, hujan batu. Petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar, petir menyambar. Hujan badai, gini kalian. Hujan badai, hujan badai, hujan badai, hujan badai. Bedanya kayak kelas seperti Berat kan? Gak enak kan kalian kan? Ya. Oke, sebelum melanjutkan kegiatan selanjutnya, Ibu minta untuk kalian ikrar janji dulu agar di sini kalian bisa kalian bisa menyampaikan masalah dan tidak menyebarluaskan. Jadi kalian tuh di sini nanti menyampaikan atau bercerita dengan sukarela tanpa ada paksaan dan terbuka. Dan juga di sini saya minta kalian untuk menjaga kerahasiaan ini tanpa menyebarluaskan kemana-mana. Ya. Oke, bisa ikutin saya tangannya ke dada. Saya berjanji. Saya berjanji Tidak akan membocorkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kelompok kami kepada orang lain. Dan apabila kami melanggar, maka kami siap untuk menerima konsekuensi yang diberikan. Oke, bisa. Kita ke tahap selanjutnya, yaitu di sini kalian udah tahu belum sih apa itu konseling kelompok? Belum tahu. Ibu jelaskan ya. Ya, Bu. Konseling kelompok adalah suatu kelompok yang berisikan biasanya 4, 6 atau bahkan lebih dari beberapa orang secara kelompok kecil kayak gini. Terus biasanya tujuannya untuk apa sih? Tujuannya untuk mengatasi kesulitan yang sama. Jadi di sini dengan kegiatan konseling kelompok ini kalian bisa menyampaikan atau menceritakan
yang baru kemarin atau beberapa minggu yang lalu, mungkin bisa diceritakan di sini. Dan dari beberapa teman-teman mungkin bisa memberi saran atau solusi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke. Oke. Siapa ini yang mau menceritakan terlebih dahulu? Mau gambreng atau urut? Urut. Oke. Mungkin dari sebelah saya dulu ya. Dari Mbak Eki mungkin. Jadi permasalahan saya itu, saya tuh akhir-akhir ini lagi ada masalah sama teman saya yang itu dia tuh kayak bikin aku marah, jadinya kita lagi berantem di game. Dari Mbaknya. Kalau saya tuh lagi sedih karena kemarin nilai ulangan dari saya jelek. Dari Mbaknya mungkin. Kalau akhir-akhir ini saya nggak fokus belajar di situ, semangat keras. Kalau saya ini Bu, merasa kalau misalnya kemampuan atau keterampilan komunikasi saya itu kayak jelek banget gitu Bu, jadi pengen meningkatkan gitu. Kalau aku pun namanya anak muda ya Bu. Gadget ya Mas? Iya, anak kelas 12 ya. Bu Mas. Nah, aku ketemu seseorang Bu. Itu membuat aku semangat sekolah. Tapi udah 2 bulan ini kok menjauh orang. Jadinya kan saya jadi gak semangat belajar di sekolah ini ya. Kalau aku itu saya bermasalah susah tidur. Terus sering begadang. Iya, susah tidur. Oke, kan sudah menyampaikan nih tadi masalah-masalah yang diceritakan sama kalian. Iya. Sebelumnya mungkin cerita mana sih yang mau kalian bahas terlebih dahulu? Sebelumnya ini Ibu minta kesepakatan waktu mungkin 20 menit, apakah cukup? Setuju. Gak buru-buru kan? Bisa dilanjutkan berbicara? Mungkin bisa diceritakan lebih dalam. Oke, jadi kan waktu ini kan Bu, saya tuh udah di kelas 12 kan. Nah, di kelas 12 ini kayak kemampuan komunikasi saya tuh kurang banget gitu, terutama di public speakingnya. Nah, Berarti ngomong di depan. iya, kalau dalam kelompok kecil emang bisa, atau misalnya dibilang kayak di kelas itu kurang bisa gitu. Itu kalau misalkan presentasi gitu bisa ngomong gak Mbak? Bisa, tapi kayak gelagapan gitu sih Bu. Iya. Itu kira-kira udah dari lama ada yang berbicara Mbak? Dari kelas 10 itu. Oh dari kelas 10. Tapi sebelumnya itu apa sih SMA ya? SMA. Berarti pas baru masuk SMA atau emang sebelum-sebelumnya? Pas masuk SMA sih dulu. Baru masuk SMA. Iya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau Mbak Nurul. Mbak Firza juga tanya, kan tadi Mbak Firza bilang kalau misalnya
gimana gitu kan. Sebelumnya ada nggak pengalaman yang menyebabkan hal itu? Oh ada sih di waktu kelas 10 kan awal-awal masih unyu-unyu gitu. Nah waktu itu kan saya presentasikan di depan kelas. Terus habis itu ada teman yang itu kalau misalnya presentasinya tuh gak jelas gitu. Jadi kayak terus habis itu tuh bawa deh sampai kelas 12. Sebelumnya Mbak Firza udah ada yang diubah belum sih Mbak? Kalau misalkan kayak tadi kan kayak buku biar gak begitu gimana? Nanti kan ada nggak sih yang diubah biar komunikasinya tuh kalau di depan umum tuh lancar dan gak begitu lagi? Itu udah ada belum sih Mbak? Kalau yang diubah belum ada sih Bu, soalnya belum kayak ada apa ya strategi buat mengubahnya, caranya gimana gitu. Berarti menurut Mbak Firza nih komunikasi bagi Mbak Firza itu berarti belum efektif ya? Iya. Berarti sampai sekarang emang kalau ngomong di depan umum berarti emang masih gelagapan. Kalau dalam jumlah dari grup yang gede ya. Tapi kalau Kalau kelompok kecil lagi gini nggak apa-apa. biasa aja. Iya. Mbak Firza udah ada belum sih Mbak kayak langkah-langkah gitu kayak yang bisa diambil untuk meningkatkan keterampilan komunikasi Mbak Firza gitu? Karena tadi saya juga belum ada pemikiran, jadi belum ada hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyampaikan solusi atau saran kepada Mbak Firza? Saya kalau dari mungkin pengalaman saya Bu komunikasi itu biasanya saya tuh menerapkan waktu saya mungkin presentasi atau berbicara di depan banyak orang, saya tuh terlebih dahulu belajar berbicara sendiri di depan cermin Bu. Nanti emang kayak ngomong Iya, sendiri ngomong gitu ya. sendiri. Mungkin dari yang lain? Ya mungkin sama dengan cara ngomong komunikasi mungkin berbeda kalau komunikasi di pelajaran dulu. Nah jadinya itu sebelum komunikasi itu di rumah itu ngomong dulu tentang materinya nih, dibaca terus sampai latihan ngomong gini-gini. Berasa kalau semua teman-teman tuh ada di depan Firza nanti gitu. Dari saya izin ya. Iya. Kalau saya biasanya kalau misal ini sudah ngomong di depan umum gitu, mungkin Mbak Firza bisa melakukan teknik tarik nafas supaya mengurangi kecemasan, mengurangi gugupnya Mbak Firza gitu. Jadi Mbak Firza bisa merasa sedikit rileks. Terus mungkin Mbak Firza bisa aja menganggap kalau semua orang di depan Mbak Firza itu sebagai hantu, supaya Mbak Firza lebih merasa percaya diri seperti itu. Kalau enggak, di sini menambahkan, anggap aja audiensnya tuh kayak bukan orang tuh, kalau enggak fit. Kayak kalau terus apa? Nah, maksudnya kayak pas lagi presentasi tuh nggak usah bayangin aja kalau Mbak Firza itu apa ya? Dia nggak ada orang, kalau enggak jangan lihat matanya, lihat ke depan. Pandangan lurus. Jangan lurus, nafas, nafas, latihan gitu. Jadi tadi kan saran dari Mbak Fauzia, Mbak Eki dan Mbak Nova. Tadi kan kalau dari Mbak Asya kan bisa belajar ngomong di depan cermin kan Mbak Firza kan, biar nggak gugup lagi. Terus kalau dari
Mbak Nova mungkin dengan apa tadi tarik nafas biar relax, biar ya namanya ngomong sama orang kan biasanya kan ada rasa gugupnya kan Mbak. Jadi cobalah mungkin biar Mbak Filza tuh nggak ngerasain malu atau cemas gitu mungkin ngomong gitu. Kalau dari Mbak Filza nih udah berapa persen sih Mbak Filza kayak misalkan berapa skalanya kepercayaan Mbak Filza tuh untuk meningkatkan keterampilan komunikasinya itu udah berapa persen sih Mbak? Untuk menerapinya mungkin 8% atau di angka 8 ya. Udah yakin dari teman-teman tadi udah memberi beberapa strategi mungkin bisa saya lakukan, dan itu strateginya belum pernah saya pikirkan ya, kayak nangkep tembok, nangkep batu, terus baca-baca materi gitu. Berarti nanti tapi Mbak Filza ada niatan untuk apa? Untuk melakukan saran-saran dari teman-teman nggak? Sangat ingin melakukan sekali ya Ibu, karena emang nggak mau ada kejadian yang dari kelas 10 ulang lagi biar gurunya hilang. Oke. Dari Mbak Filza nih, apa sih yang dipelajari dari Mbak Filza dan pengalaman Mbak Filza nih konseling kelompok ini? Oke, pemahaman baru Filza itu banyak sekali yang bisa diterapkan. Terus perasaannya dia senang banget dia bisa mendapatkan beberapa strategi dari sana dari teman-teman. Gitu Ibu. Baik, terima kasih. Oke, karena ini udah di ujung acara, sesuai kesepakatan sudah 20 menit. Sebelum ditutup nih kita berdoa terlebih dahulu. Yang tadi udah diawali sama doa kan, jadi diakhiri dengan doa. Mas Api bisa dibantu? Bisa Bu. Oke. Oke, kegiatan siang ini sudah berakhir. Semoga selanjutnya kita bisa menerapkan strategi dari pemesan tadi. Mayoritas